taste this love out of me. Without your air, I can't even breathe. Lead my way out into the light. Sing your lullaby. Cherries in the ashtray, take me through. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Tahu nggak sekarang kita membahas apa? Jadi di sini kita mau ngejelasin nih tentang teknik fisika yang ada di Universitas Telkom. Mulai dari sejarahnya, visi misi yang ingin dicapai, peminatan, mata kuliah dan dosen, prestasi yang pernah diraih, prospek kerja dari lulusan jurusan ini, fasilitas yang ada di teknik fisika, organisasi yang ada di sini. Nah, jadi untuk teman-teman semua, nonton sampai akhir ya. Jangan sampai di skip loh. Nanti nggak dapat pengetahuan teknik fisika nih. Yang pertama, kami akan ngejelasin tentang sejarah teknik fisika dulu. Jadi, program studi teknik fisika Universitas Telkom berdiri pada tanggal 21 Januari 2009. Program studi ini lahir sebagai bentuk pemenuhan tuntutan industri yang membutuhkan ahli-ahli di bidang teknik fisika. Pada awalnya, program studi S1 Teknik Fisika diwadahi di dalam Fakultas Sains. Namun, seiring dengan perubahan Institut Teknologi Telkom menjadi Universitas Telkom bersama 3 perguruan tinggi lainnya di bawah Yayasan Pendidikan Telkom, maka program studi S1 Teknik Fisika berada di bawah Departemen Sains pada Fakultas Teknik. Dan terjadi perubahan lagi pada tahun 2014 di mana prodi S1 Teknik Fisika menjadi berada di bawah Fakultas Teknik Elektro. Pada tanggal 2 November 2014, prodi S1 Teknik Fisika mendapatkan akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Di tahun 2019, program studi S1 Teknik Fisika Universitas Telkom berhasil memperoleh akreditasi A berdasarkan keputusan BANPT. Program S1 Teknik Fisika Universitas Telkom merupakan salah satu dari 4 program studi S1 Teknik Fisika yang telah terakreditasi A di antara 10 prodi S1 Teknik Fisika di Indonesia. Dan pada tahun ini, yaitu 2021, prodi S1 Teknik Fisika mendapatkan akreditasi unggul berdasarkan keputusan BANPT. Wah, ternyata membutuhkan waktu yang singkat ya untuk teknik fisika mendapatkan akreditasi unggul. Untuk pembahasan selanjutnya tentang visi misi akan dilanjutkan oleh teman saya. Seperti yang kita ketahui, setiap prodi pasti memiliki tujuan, masa depan, dan cita-cita bisa disebut dengan visi. Nah, jika kita ingin mewujudkan sebuah visi, maka harus ada misi atau langkah-langkah dalam mewujudkan visi tersebut. Kalian udah pada tahu belum? Visi dan misi S1 Teknik Fisika Universitas Telkom. Kalau belum, kalian wajib sih nonton video ini sampai habis. Nah, jadi di teknik fisika memiliki 4 visi dan 5 misi yang ingin dicapai. Pertama-tama, kita akan membahas tentang visi terlebih dahulu. Visi yang pertama adalah tercapainya kepercayaan di seluruh pemangku kepentingan pada bidang teknik. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, kompetensi, dan daya saing nasional dan internasional pada bidang teknik. Yang ketiga, terciptanya atmosfer akademik lintas keilmuan, budaya riset, dan jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika di lingkungan nasional maupun internasional. Dan yang terakhir, menghasilkan karya penelitian produk inovasi di bidang teknik fisika dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Nah, itu visi dari teknik fisika. Selanjutnya, kita akan bahas tentang misinya. Karena visi sama misi selalu bergandengan, jadi harus dibahas misinya. Misi yang ada teknik fisika ada 5. Yang pertama, menyelenggarakan sistem pendidikan berstandar internasional dalam bidang teknik fisika berbasis teknologi dan informasi. Yang kedua, menyelenggarakan, menyebarluaskan, dan memanfaatkan hasil-hasil riset berstandar internasional dalam bidang teknik fisika. Yang ketiga, menyelenggarakan program entrepreneurship di kalangan sivitas akademika yang berbasis teknologi di bidang teknik fisika. Yang keempat, mengembangkan jejaring dengan perguruan tinggi dan industri terkemuka baik dalam maupun luar negeri dalam rangka
kerjasama dalam bidang pendidikan, riset, dan entrepreneurship. Dan yang terakhir, mengembangkan sumber daya untuk mencapai keunggulan dalam bidang pendidikan, riset, dan entrepreneurship di bidang teknik fisika. Sekarang, udah pada tahu kan visi dan misi Prodi Teknik Fisika? Kita sebagai warga teknik fisika harus membantu untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Prodi dan membuat nama Prodi kita semakin lebih baik dan dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya, saya akan membahas apa aja sih peminatan yang ada di program studi Teknik Fisika. Di program studi Teknik Fisika Telkom University terdapat 3 peminatan. Yang pertama ada peminatan material, yang kedua ada peminatan instrumentasi, dan yang terakhir ada peminatan energi. Pertama, saya akan menjelaskan peminatan instrumentasi. Dalam peminatan instrumentasi, kita akan mempelajari pengembangan sensor dan otomatisasi alat ukur. Alat-alat tersebut dapat mempunyai fungsi sebagai pendeteksi, pengukuran, pengenalan objek, pengontrolan, dan pemantauan. Untuk mendukung peminatan instrumentasi dibutuhkan mata kuliah yang sesuai, yaitu ada elektronika, teknik pengukuran dan instrumentasi, dinamika sistem, dan kontrol otomatisasi. Selain itu, untuk mendukung proses pembelajaran, juga ada lab-lab yang akan membantu dalam melakukan riset dan praktikum. Lab-lab tersebut yaitu ada lab sistem instrumentasi, lab sistem kontrol dan energi, lab mekatronika, lab mercy, dan lab non-destructive testing. Yang kedua, saya akan menjelaskan peminatan material. Dalam peminatan material, kita akan mempelajari cara untuk mensintesis, pengkarakterisasi, dan fungsionalisasi material. Untuk dapat mendukung peminatan material dibutuhkan mata kuliah yang sesuai, yaitu ada fisika modern, fisika material, nanoteknologi, teknologi sel surya, rekayasa semikonduktor, dan kapita selekta material. Selain itu, untuk mendukung proses pembelajaran juga ada laboratorium yang akan membantu dalam melakukan riset dan praktikum, yaitu lab riset material. Dan yang terakhir ada peminatan energi. Dalam peminatan energi, kita akan mempelajari sumber energi terbarukan, konversi energi, manajemen energi, dan penyimpanan energi. Untuk dapat mendukung peminatan energi dibutuhkan mata kuliah yang sesuai, yaitu termodinamika, TKE, analisis termal, manajemen energi, biokimia, perpindahan panas dan mekanika fluida, dan yang terakhir ada rekayasa pendinginan. Selain itu, untuk mendukung proses pembelajaran juga ada laboratorium yang akan membantu dalam melakukan riset dan praktikum, yaitu lab termodinamika. Nah, itu dia pembahasan mengenai peminatan yang ada di Teknik Fisika Telkom University. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yuk. Nah, sekarang kalian tahu nggak nih kita mau bahas apa lagi? Ayo! Jadi, sekarang kita akan membahas tentang mata kuliah dan dosen yang mengampu di Prodi S1 Teknik Fisika ini. Kira-kira kalian tahu nggak sih mata kuliah apa aja yang diajarkan di Teknik Fisika ini? Kalau kalian belum tahu, simak penjelasan berikut ya. Tapi kalau kalian udah tahu juga, tetapin nonton videonya ya. Jadi, yang pertama mau aku bilang bahwa kita semua harus membuang dulu nih mindset bahwa jurusan teknik fisika itu susah dan belajarnya cuma fisika doang. Karena mata kuliah yang diajarkan di sini bukan hanya fisika loh. Karena kita jurusan teknik fisika, jadi yang dipelajari di sini itu cakupannya sangat luas. Kita di sini juga mempelajari yang diajarkan oleh jurusan teknik lainnya. Mata kuliah yang diajarkan di teknik fisika secara garis besar adalah fisika dasar, kalkulus, algoritma dan pemrograman, menggambar teknik, rangkaian listrik dan elektronika, termodinamika teknik, teknik instrumentasi, teknik komputasi, dan masih banyak lagi. Jadi kita di jurusan teknik fisika enggak melulu mempelajari tentang fisika doang, tapi kita juga mempelajari hal-hal lain yang mungkin aja nih nggak diajari di jurusan yang lain.
Mengenai sistem pembagian mata kuliah yang akan dipelajari itu biasanya berdasarkan tingkatannya. Untuk mahasiswa dan mahasiswi Prodi S1 Teknik Fisika di semester 1 dan 2 biasanya akan berada di tingkat 1 atau tingkat pertama nih. Di sini kita akan diajak untuk mengenal dasar-dasar baik dari prodi yang kita ampuh maupun dari pola pikir dan pengenalan terhadap dunia perkuliahan, khususnya di prodi kita ini. Beberapa mata kuliah yang akan kita temui di tingkat ini adalah Fisika 1 dan 2 beserta praktikumnya sebagai dasar ilmu fisika kita. Lalu ada pengenalan rekayasa dan desain, pengenalan teknik fisika, algoritma dan pemrograman beserta praktikumnya sebagai dasar ilmu keteknikan kita. Lalu pastinya ada mata kuliah umum lainnya loh yang akan sangat berguna sebagai pembentukan pola pikir dan pengenalan terhadap dunia perkuliahan seperti kimia, pendidikan agama, literasi manusia, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Inggris. Untuk tingkat selanjutnya yaitu tingkat 2 biasanya diperuntukkan kepada mahasiswa-mahasiswi di semester 3 dan 4. Di sini kita sudah mulai diperkenalkan nih dengan dasar-dasar penjurusan yang ada di jurusan teknik fisika ini. Beberapanya yaitu termodinamika teknik beserta praktikumnya, rangkaian listrik dan elektronika beserta praktikumnya, mekanika fluida, teknik konversi energi, dan gelombang dan akustika. Selain itu juga ada loh beberapa mata kuliah yang merupakan lanjutan nih di mata kuliah sebelumnya seperti matematika rekayasa 1 dan 2, probabilitas dan statistika, elektronika digital, dan teknik komputasi. Kemudian kita beranjak nih dari tingkat 2 ke tingkat 3 yang biasanya diisi oleh mahasiswa dan mahasiswi di semester 5 dan 6. Untuk di tingkat 3 ini, kita mulai diperkenalkan dengan mata kuliah yang sudah menjurus ke penjurusan-penjurusan yang ada di teknik fisika ini. Contohnya sendiri seperti mata kuliah teknik instrumentasi, elektromagnetika, permodelan simulasi, dinamika sistem, dan kontrol otomatik yang biasanya lebih menjurus ke penjurusan instrumentasi nih. Lalu ada lagi analisis thermal dan perpindahan kalor yang juga menjadi bagian dari penjurusan energi dan instrumentasi. Terakhir, ada fisika material sebagai bagian dari penjurusan material. Walaupun begitu, kita juga mendapat mata kuliah lain loh, seperti kewirausahaan, pengolahan sinyal, studium general, praktikum fisika 3 dan 4, dan teknik pengukuran. Sebagai tambahan nih, di semester ini selain belajar beberapa mata kuliah yang menarik tadi, kita juga dapat melaksanakan KKN loh, atau kerja praktek. Lalu, untuk di tingkat yang terakhir nih, yaitu tingkat 4, biasanya diisi oleh mahasiswa-mahasiswi di semester 7 dan 8. Di semester ini disediakan berbagai mata kuliah, baik yang wajib maupun yang pilihan nih. Beberapa mata kuliah wajib seperti ekonomi teknik dan manajemen proyek dapat diambil di semester ini. Lalu ada pula nih mata kuliah tambahan yang sangat menarik seperti microcontroller dan IoT, nanosains dan nanoteknologi, teknik tomografi, biokimia, rekayasa pendinginan, sistem energi dan kontrol, fisika medis, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan yang dapat menunjang TA atau tugas akhir kita. Untuk dosen yang mengajar di sini adalah orang-orang yang hebat karena rata-rata adalah lulusan S3 dan mereka itu tidak hanya berasal dari universitas ternama dalam negeri aja loh, tapi banyak juga nih dosen yang lulus dari universitas ternama di luar negeri. Jadi dengan kita diberikan tenaga pengajar yang hebat-hebat dan berasal dari lulusan universitas ternama baik di dalam maupun di luar negeri, kita tentu saja harus bisa menyerap berbagai ilmu yang telah diberikan oleh dosen-dosen kita ini. Karena itu pada akhirnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi gimana nih teman-teman? Udah tahu kan mata kuliah dan dosen yang ada di sini?
Mungkin sekarang terdengar asing ya di telinga kalian, apalagi tentang mata kuliahnya ini. Tapi tenang aja teman-teman, karena mata kuliahnya tuh ternyata nggak melulu soal fisika kan, dan juga sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Gitu. Selanjutnya kita mau bahas apa lagi ya? Oke, sekarang kita mau bahas prestasi yang pernah diraih oleh teknik fisika nih, baik dari mahasiswanya maupun dari prodinya. Banyak loh prestasi yang didapatkan oleh prodi teknik fisika, terus prestasinya nggak cuma di bidang akademik aja, tapi ada juga yang non-akademik. Nah, tonton terus ya videonya, jangan di-skip-skip. Jadi, prestasi yang pernah diraih oleh teknik fisika, salah satunya yaitu prodi teknik fisika sudah mendapatkan akreditasi unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Terus, ada Bang Fatir Akmal yang mendapatkan medali emas Pomase dan Speed Kick. Lalu ada juga Abang Faiz Widra Marmansyah yang mendapatkan medali perunggu Pomase di bidang olahraga bela diri, yaitu Taekwondo. Setelah itu, ada Kak Tania Arsyad Syahara dan Abang Faik Irfan yang mendapatkan juara 2 kontes robot SAR Indonesia KSRI atau Kontes Robot Indonesia 2021. Terus ada Abang Fahlevi Ali Rafsanjani yang mendapatkan juara 2 di Deakin Spark and Hacker Exchange atau HEX Deakin University, Australia. Dan masih banyak lagi kok prestasi yang pernah didapatkan oleh prodi teknik fisika. Nah, yang tadi itu prestasi yang udah didapatkan oleh prodi teknik fisika. Sekarang udah tahu kan prestasi yang pernah didapatkan oleh prodi teknik fisika? Berikutnya, kita bahas yuk tentang prospek kerja dari lulusan teknik fisika. Kerjaan apa aja sih yang bisa ditekuni oleh seorang lulusan teknik fisika? Kita bahas bareng-bareng ya. Kita sebagai seorang lulusan teknik fisika juga punya peluang yang sama kok untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ternyata tidak hanya perusahaan dalam negeri aja, tapi juga meliputi perusahaan tingkat internasional. Nah teman-teman, karena teknik fisika itu mempelajari tentang banyak hal yang mana cakupan peminatan dan mata pelajaran yang beragam, tentu banget nih prospek kerjanya juga luas, tidak sebatas hanya tentang fisika yang sering orang mengira itu terlalu monoton dan tidak terlalu luas. Di sini saya akan memaparkan tentang peluang-peluang yang ada di berbagai macam industri untuk lulusan teknik fisika. Yang pertama adalah industri pembangkit listrik. Kita sebagai seorang lulusan teknik fisika juga punya peluang yang sama seperti seorang lulusan teknik elektro loh, karena kita juga belajar tentang hal itu. Lalu yang kedua adalah menjadi dosen. Jika kamu punya passion mengajar, pastinya pekerjaan ini cocok banget nih untuk kamu. Karena pada dasarnya, setiap lulusan dari jurusan manapun itu bisa menjadi dosen. Dengan syarat kamu mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk memenuhi syarat sebagai seorang dosen di perguruan tinggi ya. Terlebih ketika kita menjadi dosen, ilmu yang kita punya akan lebih bermanfaat karena kita membagikan ilmu kita kepada mahasiswa dan mahasiswa kita nantinya. Yang ketiga itu adalah industri alat instrumentasi dan integrasi sistem. Tentu aja karena salah satu peminatan dari teknik fisika itu adalah instrumentasi. Jadi cocok banget untuk kamu berada di industri ini. Selanjutnya adalah industri rekayasa dan konstruksi. Tentu aja kita sebagai lulusan teknik fisika itu dibutuhkan di industri ini. Kamu akan diminta untuk merancang rancangan pabrik dan lain-lain. Contoh pekerjaan di industri ini itu seperti seorang kontraktor. Lalu, kita juga bisa bekerja di BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN mungkin menjadi salah satu tujuan utama bagi para mahasiswa yang telah lulus, karena BUMN menjanjikan gaji yang cukup besar bagi kamu jika bekerja di bidang ini. Lalu selanjutnya adalah perusahaan listrik terbarukan. Jangan bilang kita sebagai lulusan teknik fisika tidak bisa bekerja di perusahaan ini, karena kita juga belajar tentang hal itu selama kuliah. Dan perusahaan-perusahaan ini tuh contohnya seperti perusahaan Chevron yang tentunya punya masa depan yang sangat menjanjikan jika kamu bekerja di perusahaan listrik terbarukan. Lalu adalah perusahaan pertambangan. Mungkin perusahaan pertambangan itu adalah salah satu tujuan utama bagi para mahasiswa lulusan teknik. Karena perusahaan pertambangan itu juga punya masa depan yang sangat menjanjikan jika kamu bekerja di perusahaan ini. Yang kedelapan adalah perusahaan elektronik. Ilmu yang kita punya selama kuliah itu sangat mumpuni untuk bekerja di perusahaan elektronik. Perusahaan elektronik membutuhkan kamu untuk merancang alat sesuai dengan kompetensinya. Dan industri yang terakhir, atau yang ke-9, itu adalah perusahaan otomotif. Kita sebagai lulusan teknik fisika juga bisa bekerja di perusahaan otomotif, seperti Suzuki, Honda, Yamaha, dan lain-lain. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang prospek kerjanya. Sekarang kita ngomongin tentang perusahaan-perusahaan yang sangat menjanjikan bagi seorang lulusan teknik fisika. Contohnya, yang pertama adalah perusahaan minyak dan gas. Contohnya kayak apa? Contohnya ya seperti perusahaan Pertamina Persero, Badak NGL, Medco Natuna, lalu kita juga ada Chevron Pacific Indonesia, Chevron Indonesia Company, dan lain-lain.
Selanjutnya masih ada contoh nih dari perusahaan lain, yaitu perusahaan telekomunikasi. Contohnya seperti PT Telekomunikasi Indonesia, PT Huawei Indonesia, dan PT Ericsson Indonesia. Yang kedua adalah perusahaan EPCC. Apa sih EPCC? EPCC adalah perusahaan Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning. Jadi, perusahaan-perusahaan itu contohnya kayak JGC Indonesia, Inti Persada Karya Teknik, Wijaya Karya, Aker Solution, dan lain-lain. Itu dia prospek kerja dari lulusan teknik fisika. Banyak banget kan? Nah, itu hanya gambaran secara umum mengenai prospek kerja dari teknik fisika. Karena teknik fisika tidak sebatas hanya pada fisikanya saja, tetapi juga banyak bidang lain yang bisa kamu tekuni untuk bekerja di masa depan nantinya. Dan yang terakhir adalah kita bisa bekerja di perusahaan manufaktur seperti Indosemen Tunggal Prakasa, Asia Pacific Fibers, Astra International, Asahi Mas Flat Gas. Bicara soal pengenalan suatu jurusan, rasanya nggak akan lengkap kalau tidak mengenalkan dan membahas tentang fasilitasnya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu sendiri, bahwa fasilitas merupakan salah satu penunjang utama di dalam pembelajaran. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasan apa aja sih fasilitas yang ada di teknik fisika. Jadi, fasilitas yang ada di Prodi Teknik Fisika itu yang pertama pastinya ada gedung teknik fisika. Yang dimana di dalam gedung teknik fisika ini terdapat ruangan kelas dan beberapa laboratorium yang cukup beragam. Untuk laboratorium sendiri dikelompokkan menjadi laboratorium praktikum dan laboratorium riset. Bedanya apa sih? Nah, yang pertama, kita akan membahas laboratorium praktikum. Laboratorium praktikum sendiri terdiri dari 5 laboratorium. Yang pertama ada laboratorium sistem instrumentasi atau lab sismen. Laboratorium ini fokus di bidang rangkaian listrik dan elektronika. Laboratorium ini akan diajarkan kepada mahasiswa pada semester 3. Terus yang kedua ada laboratorium termodinamika teknik atau lab termo. Laboratorium ini sesuai dengan namanya, berfokus untuk mengajarkan tentang termodinamika teknik dan akan ditemui oleh mahasiswa pada semester 3. Yang ketiga, ada laboratorium sistem energi dan kontrol atau lab sekon. Laboratorium ini sendiri berfokus pada praktikum elektronika digital dan kontrol otomatik. Lalu yang keempat ada laboratorium teknik konversi energi atau lab TKE. Laboratorium ini berfokus pada praktikum tentang konversi energi, dan laboratorium ini akan ditemui oleh mahasiswa pada tingkat 3. Dan yang terakhir, ada laboratorium Measurement and Instrumentation System atau yang lebih dikenal dengan Lab Mercy. Laboratorium ini berfokus memberikan pelatihan kepada mahasiswa untuk memperdalam konsep teknik pengukuran dan akan diajarkan pada mahasiswa pada tingkat 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang laboratorium riset. Laboratorium riset sendiri terdiri dari 3 laboratorium. Yang pertama, ada laboratorium mekatronika. Laboratorium ini berfokus pada riset dan penelitian di bidang mekanika, elektronika, dan teknologi. Laboratorium ini memiliki kegiatan seperti membuat proyek, pelatihan, dan edukasi. Laboratorium ini juga sering mengikuti dan menjuarai perlombaan. Yang kedua, ada laboratorium PLC. PLC sendiri merupakan singkatan dari Programmable Logic Control. Laboratorium ini berfokus pada pengembangan komponen PLC dan bergerak pada bidang kontrol atau otomasi industri. Laboratorium ini pernah mengikuti dan menjuarai perlombaan. Dan yang terakhir, ada laboratorium Atmosphere and Environment. Laboratorium ini berfokus pada penelitian tentang lingkungan atmosfer atau udara. Salah satu riset dari laboratorium ini adalah tentang polusi udara. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah pada tahu kan apa aja fasilitas yang ada di teknik fisika dan perbedaan antara laboratorium praktikum dengan laboratorium riset? Jadi, laboratorium praktikum adalah laboratorium yang wajib diikuti oleh mahasiswa atau mahasiswi dan masih berhubungan dengan mata kuliah yang diajarkan. Sedangkan laboratorium riset tidak wajib diikuti oleh mahasiswa atau mahasiswi dan lebih mengarah kepada penelitian, riset, dan pengembangan. Lab-lab ini juga mengikuti perlombaan-perlombaan. Lalu, biasanya laboratorium riset digunakan untuk membantu dalam pengerjaan tugas akhir. Nah, jadi itu perbedaan antara laboratorium praktikum dengan laboratorium riset. Mahasiswa juga memiliki kesempatan loh untuk bisa menjadi asisten laboratorium yang nantinya bisa melakukan pengajaran maupun penelitian. Belum kelar deh, tutup aja nih. Masih ada hal lain loh tentang teknik fisika.
Oke, teknik fisika tidak hanya memfokuskan ke bidang akademik, tetapi kita juga bisa melatih dan belajar cara berorganisasi, di mana di teknik fisika memiliki himpunan mahasiswa teknik fisika atau yang sering disebut oleh anak tekfis itu HMTF. Dan HMTF ini lahir pada tanggal 5 April 2014. HMTF memiliki 3 elemen berbeda di mana ada BPH, MPM, dan BSO yang mempunyai fungsi dan fokusnya masing-masing. Sekarang kita bahas yuk tentang 3 elemen di HMTF. Yang pertama, ada BPH, yaitu Badan Pengurus Harian. BPH merupakan himpunan mahasiswa teknik fisika Unitel yang merupakan badan eksekutif yang bertugas untuk menyelenggarakan aktivitas di HMTF Unitel, di mana BPH adalah badan yang menjalankan kegiatan dan program kerja yang ada di HMTF. Yang kedua, ada MPM, yaitu Majelis Perwakilan Mahasiswa. MPM merupakan himpunan mahasiswa teknik fisika Unitel yang merupakan badan legislatif dan controlling badan pengurus himpunan atau BPH di program studi S1 teknik fisika yang bersifat representatif terhadap mahasiswa program studi S1 teknik fisika. Dan yang terakhir itu ada BSO, yaitu Badan Semi Otonom, di mana BSO ini merupakan tempatnya mahasiswa teknik fisika yang memiliki talenta-talenta seperti olahraga, baik online maupun offline, atau bisa disebut sebagai komunitas yang dapat menjadi tempat untuk mengembangkan minat dan bakat dari mahasiswa teknik fisika. Wih, keren ya organisasi dan bagian-bagian dari HMTF. Bukan hanya di bidang akademik, tetapi kita juga bisa menyalurkan hobi, minat, dan bakat yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua? Tadi sudah dilihat kan video tentang teknik fisikanya? Dari semua penjelasan yang telah diberikan, teknik fisika itu tidak menakutkan seperti yang dipikirkan oleh teman-teman semua. Walaupun di Indonesia itu prodi teknik fisika itu sedikit, tapi lulusan teknik fisika itu memiliki prospek kerja yang sangat luas. Mengingat banyak hal yang kami pelajari, terutama dalam bidang keteknikan, kita sendiri memiliki peminatan, yaitu instrumentasi dan kontrol, material, dan energi. Anda juga bisa memilih mana yang Anda minati. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebagai penutup, saya akan mengutip kata-kata dari fisikawan, yaitu Albert Einstein. Semua orang itu jenius, tetapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuan memanjat pohon, ia akan menjalani hidupnya dengan percaya bahwa itu bodoh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.